Bab 137. Air liur berfungsi untuk menghentikan darah. Davin Ye melihat dia mundur satu langkah ke belakang, tatapan matanya menjadi menggelap. Apa aku ini hantu? Hah? Claire Sen tidak mengerti maksudnya, mendongakkan kepala melihat ke arahnya dengan tidak mengerti. Davin Ye tersenyum pahit, berkata, jika aku bukan hantu, lalu mengapa kamu sangat takut kepadaku? Claire Sen, maaf ya kak. Dia bukan takut kepada Davin, dia hanya takut kalau terlihat oleh Golden Ye dan akan menimbulkan sebuah masalah, pria itu. Meskipun tidak menyukainya, tapi rasa kepemilikannya sangatlah kuat. Karena dia memiliki gelar nyonya muda kedua. Tidak apa, kakak tidak menyalahkanmu. Davin Ye tersenyum dengan lembut kepadanya, berkata dengan suara rendah, serahkan tempat ini kepadaku, kamu naiklah terlebih dahulu. Mendengar ini, ekspresi wajah Claire Sen langsung berubah, mana boleh seperti ini, aku lakukan sendiri saja, kakak kamu lakukanlah pekerjaanmu. Teringat dengan kejadian ketika dia membantu dirinya di kantin waktu itu, Claire Sen masih belum sempat untuk berterima kasih kepadanya, kali ini sekali melihat Davin dia langsung menghindar, membuat hatinya menjadi tidak enakan, jadi dia pun merendahkan suaranya, oh iya kak, terima kasih ya untuk hal yang terjadi di kantin sebelumnya. Kamu tidak usah terlalu memperdulikan dengan hal itu, setelah itu Golden ada menjemputmu bukan? Membahas ini, Davin Ye sedikit tersenyum, berkata, Golden masih sangat peduli dengan adik iparmu. Membahas tentang Golden Ye, Claire Sen baru menyadari kalau dia tidak berada di ruang rapat lagi. Kira-kira Golden sekarang sangat tidak ingin bertemu dengannya bukan? Suasana hati Claire Sen sangat buruk, dia menertawakan dirinya sendiri dalam hati, iya, bisa jadi. Davin Ye melihat suasana hatinya yang buruk, dia pun bertanya dengan penuh perhatian, ada apa? Golden mengapa bersikap seperti ini kepadamu? Apa kalian sedang bertengkar? Tidak usah dibahas lagi, tidak tahu harus bagaimana mengatakannya, hal ini lebih rumit. Davin Ye melihat Claire terlihat cemas hingga menggerutkan semua wajahnya malah membuat Davin merasa dia terlihat sangat lucu, tidak tahan menggulurkan tangan untuk mengelus kepalanya, tidak usah cemas lagi, anak wanita harus terlihat lebih ceria, banyaklah tersenyum. Gerakan yang romantik ini membuat Claire Sen tercengang beberapa detik baru meresponnya, lalu dia mundur ke belakang dua langkah, terima kasih kak, aku tahu itu. Apa pulang kerja nanti kamu ada waktu? Dengar-dengar makan makanan manis bisa membuat suasana hati berubah menjadi lebih baik, kue yang sebelumnya. Membahas makanan manis, ekspresi wajah Claire Sen berubah menjadi terlihat sedikit tidak baik, kakak. Aku tidak ingin berbohong denganmu, jadi aku merasa lebih baik berkata jujur kepadamu. Sebenarnya aku tidak suka makanan manis, kue waktu itu. Aku berikan kepada temanku, kakak kamu tidak mempermasalahkannya bukan? Claire Sen merasa mengatakan dengan jelas lebih baik, agar tidak membuat perjuangan orang sia-sia jika pada suatu hari nanti dia membelikan kue atau makanan manis untuknya. Davin Ye mungkin tidak menyangka kalau dia bisa sejujur ini, awalnya dia tercengang terlebih dahulu, beberapa saat kemudian dia tiba-tiba tersenyum, dia lagi-lagi mengelus kepalanya dengan lembut, adik ipar, aku sangat senang. Claire Sen, kamu bersedia berkata jujur kepadaku, hal ini membuatku merasa sangat senang. Tangan Davin Ye masih ditaruh di atas kepalanya, suaranya terdengar sangat lembut seperti angin, tidak apa. Kalau kamu tidak suka makan makanan yang manis, maka kamu suka makanan seperti apa? Claire Sen meliriknya sekilas, berpikir dengan serius, makanan pedas. Kakak, aku harus bekerja terlebih dahulu. Setelah itu Claire Sen keluar dari ruang rapat sambil membawa gelas kopi itu. Akhirnya ketika dia keluar dari pintu, dia bertemu dengan Golden Ye, membuat Claire Sen terkejut hingga mundur ke belakang. Seketika semua gelas itu jatuh ke lantai, karena gelas yang dipegang olehnya sangatlah banyak, jadi hal ini menimbulkan suara yang sangat besar. Tapi pada saat ini orang-orang sudah pada bubar,
Mendengar suara ini mereka menoleh sekilas, menyadari kalau Claire Sen yang menjatuhkan gelas, mereka pun langsung pergi dari sana. Lalu Davin Ye yang berada di dalam ruang rapat mendengar suara ini membuatnya langsung keluar, adik ipar. Kamu tidak apa? Davin Ye dengan cepat langsung menarik Claire Sen menjauh dari tempat itu. Di atas lantai itu dipenuhi dengan pecahan gelas, hati-hati, jangan sampai kakimu terluka. Golden Ye melihat kejadian ini, membuatnya tersenyum sinis. Kakak, kamu sangat perhatian dengan adik iparmu. Mendengar ini Davin Ye mendongakkan kepala melihatnya sekilas, tatapan matanya terlihat sedikit pasrah. Golden, mengapa kamu bisa menyuruh adik ipar melakukan semua ini sendirian? Yes Corp tidak membayar orang santai, apa yang bisa dilakukan olehnya? Golden Ye mengejeknya dengan sinis. Davin Ye sedikit menggerutkan keningnya, berdasarkan sepengetahuanku, dia sudah menghubungi Hans Corp, lalu dia juga sudah merapikan semua dokumen rapat hari ini. Aku rasa kata-katamu yang mengatakan kalau dia tidak bisa melakukan apapun itu salah. Adik ipar adalah seorang asisten yang sangat baik. Golden, kamu ini sudah salah mempekerjakan orang. Oh, sepertinya kakak jauh lebih memahami kemampuan istriku daripada aku sebagai suaminya sendiri. Golden, mengapa kamu bisa berbicara seperti ini? Apa kamu masih tidak tahu orang seperti apa kakak ini? Tatapan mata amarah Golden Ye menjadi lebih dalam, aku memang tidak tahu orang seperti apa kakak itu. Semenjak malam itu ketika dia berbicara dengan mengerti kepadanya, Golden Ye berubah menjadi sangat mengertikan. Sekarang dia berbicara dengan sangat tajam. Claire Sen berpikir untuk melepaskan tangan Davin Ye. Dia masih tidak mau membuat masalah dengan Golden Ye. Kemungkinan terbesar Golden Ye sekarang bisa bertindak tidak sopan kepadanya karena dia dekat dengan Davin Ye. Kak, aku benar-benar tidak apa, kamu pergilah bekerja. Biar aku saja yang merapikan tempat ini. Adik ipar, aku mohon kepadamu kak. Suara Claire Sen menjadi lebih berat, langkah kaki Davin Ye yang ingin maju ke depan berhenti begitu saja. Dia melihat ke arah Claire Sen dengan pasrah, lalu dia melihat ke arah Golden Ye, akhirnya dia hanya menghelakan nafas pasrah. Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu. Golden, adik ipar, kalian bicaralah dengan baik. Setelah Davin Ye pergi, Claire Sen akhirnya menghelakan nafas lega. Dia berjongkok untuk memunuk pecahan cangkir itu dan ditaruh di atas nampan. Dia memungut ini semua di hadapan Golden Ye dengan diam. Adegan ini membuat Golden Ye memicingkan mata dengan bahaya. Hatinya merasa sangat tidak senang. Ketika ingin membentaknya agar menggunakan sapu, tangan Claire Sen tiba-tiba terkena pecahan kaca itu. Ekspresi wajah Claire seketika berubah, dia tidak mengeluarkan suara, karena Golden masih melihatnya, dia hanya membuang darah pada tangannya, lanjut memungut pecahan itu. Agar Golden Ye tidak mengatakan dia sengaja terlihat kasihan. Claire tidak ingin dipermalukan olehnya lagi. Namun Golden Ye tiba-tiba menjalankan kursi rodanya ke hadapan Claire, lalu dia pun menarik tangan Claire ke atas. Hal ini membuat Claire Sen terkejut karena tangannya dipegang olehnya. Apa kamu tidak melihat kalau tanganmu berdarah? Golden Ye bertanya dengan tajam. Lihat, Claire Sen menjawab dengan terbata-bata. Dia ingin menarik kembali tangannya, tapi itu juga tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada hubungannya denganku. Tatapan mata Golden Ye menjadi tajam. Dia memasukkan jari tangan Claire yang berdarah ke dalam mulutnya dan dihisapnya. Ekspresi wajah Claire Sen seketika menjadi merah. Dia ingin melepaskan tangannya dengan terburu-buru. Golden Ye, apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan aku. Lidah bajingan itu sangatlah licin. Dia menghisap semua darah yang ada di jari tangannya. Beberapa saat kemudian Golden Ye baru melepaskannya. Tersenyum sinis berkata, air liur memiliki fungsi untuk menghentikan darah. Kamu harus berterima kasih kepadaku. Bersambung.